أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dan dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat. Tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wallahu a'lam. Selanjutnya, buka surah Nuh, surah ke-71, ayat 10 sampai ayat 12. Surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Wahai umatnya Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini ada 2 surat yang akan kita bahas, khususnya di ayat 20 surat Al-Muzammil dan surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Wahai anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ingatlah kita bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita punya kesalahan. Pasti kita pernah menginjak onak dan duri. Maka faqulna astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Bermohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disampaikan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian iringi dengan ampun, permohonan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iringilah amal kebajikanmu dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man taba amanna wa amila amalan salih. Bertobat kepada Allah, beriman dan beramal saleh. Ya. Dengan itu Allah akan membukakan kemudahan buat kita semua. Ya. Yursilis sama a'alaikum midrara. Jadi dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada Allah akan menurunkan karunia, keberkahan, rahmat. Allah akan menjaga hatimu daripada kemaksiatan kepada Allah. Allah akan menjaga dirimu daripada kehinaan, kefakiran. Maka mohon ampunlah kepada Allah. Ini suatu kemuliaan yang sekalian jalankan. Ya. Dan bercengkramalah kalian. Bercengkrama kalian dengan Al-Quran. Bercengkrama. Ini sering membaca Al-Quran. Sering mentadaburi Al-Quran. Terutama di malam hari setelah melaksanakan sholat hajat atau sholat tahajud. Atur waktumu. Baca yang paling gampang dan paling ringan. Ya. 5, 10, 15, 20 ayat. Untuk membuka relung-relung hatimu. Meluruskan hati akal fikiranmu kepada Allah. Nah, di sana ada kemudahan dari Allah. Ya. Ini adalah dzikir yang besar. Ya. Dzikrullahil akbar. Itu merasakan sholat dan membaca Al-Quranul Karim. Jangan ragu dengan Al-Quran. Maka saya sarankan pada kalian membaca Al-Quran. Kapan dan dimanapun. Terutama malam hari. Sepertiga malam. Ya, setelah rukuk dan sujud. Dan akan membuka cakrawala kita. Dan akan membuka semakin khusyuknya kita ibadah kepada Allah.
Semakin mudah firman Allah masuk ke hati kita. Semakin mudah kita melaksanakan amal soleh. Semakin tertata kehidupan kita. Ya. Dan Allah atur dan pasti insya Allah akan tata kehidupan kita sebaik-baiknya. Wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan dia memperbaiki harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Dan dia memberikan karunia rezeki yang Masya Allah barokah baik. Menata hatimu. Di sini istilahnya wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Diberikan kebun itu diberikan satu kebaikan oleh Allah. Harta yang baik. Diberikan rezeki yang baik. Ya. Kita tidak kekurangan. Ya. Kemudian sungai-sungai ini maksudnya adalah rahmat Allah yang mengalir ke dalam hatimu. Ya. Sehingga engkau mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah. Diberikan kemudahan. Tidak lalai dan melalaikan perintah Allah. Karena kita hidup di dunia, ingat. Apapun yang kita lakukan ini harus bernuansakan ibadah kepada Allah. Bukan mencari kepentingan untuk kehidupan yang sesaat saja. Bertebaran kamu di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah. Setelah melaksanakan kewajiban demi kewajiban kita. Sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sudah ditata oleh Allah. Kalau mau mulia, maka laksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Ya, sini Al-Muzammil ayat 20. Ya, kenapa saya sandingkan dengan Nuh 10 sampai 12? Nah, di sana banyak pembelajaran. Ya, Al-Busra, kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bercengkrama dengan Al-Qur'an. Maka mereka akan jadi orang-orang yang utama dan diutamakan oleh Allah dalam kehidupannya. Ya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthanil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Ya. Sungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Nabi Muhammad SAW berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan daripada orang-orang yang bersamamu. Siapa itu? Kita, umatnya Rasulullah. Ini diperintahkan oleh Allah untuk membiasakan berdiri di tengah malam, 1/3 malam, untuk mencari apa? Karunia Allah. Apa karunianya? Rizqan kariman, yang pernah Pak sampaikan. Rahmat Allah. Ya, untuk rezeki bagi ruh kita. Di tengah malam itu lebih baik, lebih mudah, lebih khusyuk, lebih didengar doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Alima an lan tukhsuhu fataba 'alaikum. Faqra'u ma yatasarra minal Qur'an. Ya. Jadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak menghitungnya serta perinci waktu-waktu sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan sholat malam. Ya, maka dia kembali memberikan keringanan kepadamu. Oleh karena itu bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Memilih ayat yang mudah, yang gampang kita pahami, yang gampang kita baca. Ya. Tidak banyak-banyak. 5, 10, 15, 20 ayat. Istiqomah dengan itu. Kalau bisa 1 juz, 2 juz bisa. Kalau tidak bisa waktu habis, ambil 15, 20 ayat. Atau ayat-ayat pendek-pendek. Ya, surat-surat juz 30. Baca. Untuk apa? Memudahkan hubungan kita dengan Allah. Allah membukakan hati kita, basyirah kita. Allah bukakan pemahaman tentang Al-Quran. Ini perlu.
Jangan ada itu, sudah ada perintah seperti itu, tapi kita enggan melakukannya. Kita masih mengutamakan istirahat, meluruskan tulang-tulang di tempat tidur, hanya untuk menyenangkan nafsu kalian sendiri, nafsu kita sendiri. Itu bukan ukuran orang beriman kepada Allah. Itu kan orang-orang yang ragu akan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ragu akan karunia Allah, ragu akan kebesaran keagungan Allah, ya, yang dilimpahkan kepada hamba, kekuasaannya. Allah limpahkan rahmat kepada hamba. Ragu dengan itu, ya. Alima an yasakunu minkum marada wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ya. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit. Ya. Kalau udah sakit tidak dipaksa untuk melakukan ibadah sampai keras-keras, atau dengan sebuah ibadah dengan memaksakan diri, tidak. Tapi ada yang lebih ringan yang tetap kita laksanakan. Walaupun dengan kondisi sakit, sholat tidak bisa berdiri dengan duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring. Tidak bisa berbaring, pasti disolatkan. Ya, mudah-mudahan husnul khatimah. Kan begitu. Ya. Allah memberikan aturan-aturan ini bagi orang-orang apa? Orang-orang yang berpikir, yatafakkarun, orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Bukan orang-orang yang jahula, orang yang bodoh, yang tidak mau menerima pemahaman sama sekali. Ya. Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, serta yang lain berperang di jalan Allah. Ya. Faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah wa khairu wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ya, dalam sekian apa yang kita lakukan itu pasti kita diperintahkan untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi disampaikan oleh Allah, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, tegakkanlah sholat, tunaikan zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, bersedekah, infak, memperbaiki hubungan dengan manusia, bermuamalah yang baik, jangan memakan riba, berhati-hati dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan muamalah, ya, perdagangan yang banyak menyesatkan kita, seakan-akan itu benar, ternyata itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, saya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Ini ya. Wastaghfirullah. Mohon ampunlah kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disampaikan dengan runtut dan rinci bagaimana ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Allah. Al-Fakir sampaikan kepada kalian, jangan melaksanakan riyadhah tanpa saya bimbing. Jangan seperti itu. Jangan mengada-ada riyadhah, beramal semaumu. Nanti kamu akan tercela. Beribadah sesuai dengan syariat agama. Ya, apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, risalah itu sudah jelas. Jangan kau tambah dan kau kurang. Nanti kamu akan menjadi orang-orang yang lurus di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mau benar, mau mendapatkan seperti yang disampaikan di Nuh 12, wa yumditkum bi amwali wa banina
wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya, dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu. Memperbanyak itu maksudnya apa di sana? Kau sudah punya anak walaupun sedikit, diberikan keberkahan rezeki. Dia bisa mendidik anak menjadi anak yang soleh, ya, menyekolahkan di pondok pesantren, ya, mendapatkan keberkahan rezeki, ya, harta yang halal. Itu maksudnya. Anak banyak juga harta yang banyak juga kemuliaan. Jika digunakan untuk berjihad, berjuang di jalan Allah. Kena fakir sampaikan itu. Maka berhati-hatilah sebagai orang-orang beriman. Sudah ada koridornya. Kenapa harus keluar daripada koridor? Kenapa menjalankan perintah Allah? Katanya, tapi menselisihi gurunya. Menselisih apa yang biasa dilaksanakan oleh guru. Salah. Ya. Ya, melakukan suatu hal yang seakan-akan bahwa kamu tuh ngerti. Ya. Tapi ternyata akan membuat kamu teranjak-anjak, terbawa-bawa dalam kesesatan. Nah, saya ulang beberapa kali ini. Ya, buka Al-Ankabut ayat 45. Ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad SAW, dan laksanakanlah salat. Sebenarnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang seperti apa, anakku? Salat yang khusyuk, salat yang dengan tuntunan yang benar, salat yang diawali dengan berwudu yang benar, salat yang ikhlas karena Allah, ya, salat yang sesuai dengan syariat agama Allah, salat yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Wala dzikrullahi akbar. Ya. Ya. Ini disampaikan Allah, dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya. Dalam hal ini laksanakan salat. Salat dan zikrullah. Mengingat Allah dalam melaksanakan salat dan menambahkan zikir dengan zikir yang banyak. Zikrullah yang banyak, zikir Allah yang banyak. Itu pun jasahkan terlebih dahulu. Ikutin aturan sehingga kamu dalam ketaatan kepada Allah. Kamu udah diwasilah di satu jalan menuju Allah. Jangan berjalan sendiri. Seakan kamu tahu, maka kamu akan tersesat. Itu dilarang, ya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kita tidak tahu apa yang kita kerjakan. Maka tunggulah petunjuk atau perintah daripada gurumu sehingga kamu bisa melaksanakannya itu. Ini ajaran Nabi SAW. Ya, Al-Quran ini sudah, saya tidak menyimpang dari Al-Quran. Saya tidak menyimpang daripada Al-Quranul Karim. Saya ajarkan kamu Al-Quran. Bagaimana kamu membaca Al-Quran, mentadaburinya, laksanakan perintah Al-Quran, isi Al-Quran. Ini laksanakan. Ini kebenaran. Kalau terus melaksanakan perilaku yang dilarang, ya, amalia-amalia yang tidak pernah diajarkan, kamu lakukan, maka akan tertolak. Amalan itu akan tertolak, ya, masuk akan syaitan. Ini harus hati-hati, ya. Jadilah orang-orang yang bersyukur kepada Allah karena Allah tata kamu dalam satu majelis yang Allah berikan rahmat yang besar. Kemuliaan yang banyak, keberkahan yang banyak. Dalam kondisi seperti ini kau masih datang, kau masih ghirahmu tinggi untuk belajar agama dan mengikuti hal-hal yang baik. Buka surat Al-Isra ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala. Kami turunkan Al-Qur'an itu dengan sebenarnya, dan Al-Qur'an itu turun dengan membawa kebenaran. Perintah melaksanakan sholat malam, sepertiga malam, kemudian membaca Al-Quran, itu perintah Allah. Laksanakan perintah Allah, sehingga akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan sesuatu yang hak, yang benar. Ya. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira.
Ya. Dan kami mengutus engkau Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa berita gembira dan memberi peringatan. Saya peringatkan, saya berikan pemahaman pada kalian. Begini loh tata caranya. Ini loh riyadhah yang benar. Ini loh siratal mustaqim. Ini loh keberkahan Al-Quran. Ini loh kemuliaan Al-Quran. Ini loh petunjuk yang benar. Inilah keutamaan beriman dan bertakwa. Buahnya adalah lurus di jalan Allah. Buahnya adalah kebaikan dunia akhirat. Itu ikuti. Jangan lalai dengan itu. Jangan kau berusaha untuk mencari yang lebih daripada itu, sedang kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Ya. Selanjutnya, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazalnahu tanzila. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Nabi Muhammad SAW membacakannya kepada manusia perlahan-lahan. Dan kami menurunkannya secara bertahap supaya bisa dipahami oleh hati manusia. Ya, bertahap dibacakan perlahan-lahan biar bisa masuk dalam hati manusia. Selanjutnya, kul aminu bihi aw la tu'minu. Ya, katakan Nabi Muhammad SAW, berimanlah kamu padanya atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Ingat ya, Allah tidak memerlukan amal soleh kita. Kita perlu amal soleh. Kita perlu syafaatnya Nabi SAW untuk mengantarkan kita ke depan Allah SWT, untuk membuat turunnya rahmat dan kita bisa dibawa menuju surganya Allah bersama Nabi SAW. Allah tidak memerlukan amal kita. Ingat, Allah tidak memerlukan amal kita. Kita diperintahkan. Kalau kita menjalankan perintah Allah, maka ayat selanjutnya, ya, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil adqani sujada. Ya, sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud. Artinya, kalau Al-Quran itu sudah masuk dalam hati manusia, sudah sangat masuk ke dalam relung hatinya, maka air matanya akan bercucuran. Dia akan mudah rukuk dan sujud. Dia akan mudah bertobat kepada Allah. Dia akan mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia akan mudah menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Dia akan sangat sulit dia untuk tengok kanan kiri. Dia akan sulit menengok kanan kiri hal yang batil. Dia akan tetap lurus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Dan mereka berkata, maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Apa janjinya? Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita beriman kepada Allah, jika kita menjadikan diri kita orang-orang yang dekat dengan Allah, mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW, ya, maka Allah akan berikan kemudahan bagi kita. Allah akan berikan nilai yang positif dalam kehidupan kita di dunia ini. Allah berikan nilai yang positif, keberkahan yang banyak, kebaikan dunia, dibaikkan dunianya, diberikan keberkahan, kebaikan dunia yang rezeki yang halal, diberikan kemudahan dalam rukuk dan sujud, diluruskan hati kita, dimudahkan pandangan kita hanya melihat yang baik-baik saja, dijauhkan pandangan kita kepada hal yang buruk. Ini buah daripada orang yang mau mengikuti, dan itu dijanji Allah. Dan di akhirat nanti akan diberikan surga bersama Nabi SAW. Mandang Allah, bersyukur dengan kehidupan abadi yang lebih baik, lebih mulia. Ya, pahami itu. Ya, wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Ya. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis. Dan mereka bertambah khusyuk. Kenapa? Karena Al-Quran, nilai Al-Quran sudah masuk dalam hati mereka. Allah masukkan ke sana dengan tahapan-tahapan yang Allah telah atur. Kita dengan mengikuti, membaca dengan perlahan-lahan, menikmati bacaannya dengan hikmat, sehingga masuk ke dalam hati kita, ya, memudahkan kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-Quran tidak ada pertentangan, wahai anakku. Nggak ada pertentangan sama sekali. Ya, setiap ayat dan surat yang saya bacakan, Al-Fakir bacakan pada kalian yang tadi, ya, Muzammil 20, Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Ada kaitan dengan semua yang saya bacakan. Ya. Yang Nisa 8 Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka janganlah mereka menghayati mendalami Al-Qur'an, sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Tidak ada pertentangan. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan dudukmu ini loh. Istiqomahmu ini kamu perlu syukuri. Karena dengan ini kamu akan menjadi orang-orang yang dijaga oleh Allah. Ini akan jadi orang-orang yang diberikan karunia, keberkahan rizki, kebaikan kehidupan di dunia, dan kemuliaan kehidupan di akhirat. Ini janji Allah. Dengan istiqomah seperti ini dan kondisi seperti ini, yakinlah kalian akan ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah daripada permasalahan-permasalahan tidak baik. Allah jaga. Ya. Jadi kita nggak bisa cepat-cepat menguasai kitabullah. Perlahan istiqomah seperti ini. Membacanya pun pelan-pelan. Ya. Yang paling mantap ya malam hari. Di atas jam 10. Tadabbur Al-Quran. Kemudian pulang ke rumah. Ya, sholat hajat. Baca Al-Quran lagi sedikit. Kalau bisa tadabbur malam ini besok. Ya, laksanakan perintah Allah yang lain. Ya. Lanjutkan dengan amalia-amalia aurat yang saya berikan. Itu baru akan jadi orang-orang yang lurus. Orang yang benar. Orang yang tidak akan ragu lagi. Karena hatinya penuh dengan firman Allah. Tidak sedikit pun relung. Sehingga masuklah syaitan meragukan kalian. Enggak ada. Ya. Buka Al-Qiyamah 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan engkau Nabi Muhammad SAW gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasai. Jadi kita ini diajarin sama Allah untuk membaca Al-Quran dengan perlahan di waktu yang paling baik, yaitu sepertiga malam setelah sholat hajat atau sholat tahajud. Di sana baru akan ada kemuliaan, keutamaan dalam membacanya. Ya. Selanjutnya, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Dimudahkan oleh Allah dikumpulkan dalam dada sehingga kita enak membacanya. Digampangkan membaca Al-Quran, digampangkan untuk belajar Al-Quran. Belajar membaca itu, qiraatil Quran itu dengan mudah. Kalau kita biasa mendengarkan Al-Quran. Biasa mendengarkan saja akan jadi orang yang bisa baca Quran. Walaupun tidak belajar dulu, mendengarkan saja. Ini sudah diperintahkan Allah. Dijanjikan oleh Allah kemudahan. Lanjutnya, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Bila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Nah, setelah disampaikan seperti ini, Al-Fakir sampaikan kepada Al-Quran. Kalian mendengarkan setiap hari. Kan membacanya nanti mudah. Digampangkan oleh Allah. Dan Allah akan jelaskan isi Al-Quran yang sudah ada di hatimu itu. Ya, selanjutnya itu. Tsumma inna alaina bayana. Kemudian sungguhnya kami akan menjelaskannya. Allah yang jelaskan sehingga kita mudah menyampaikan kepada orang lain. Karena Al-Quran itu dimudahkan bagi orang-orang beriman. Yang penting kalian ikutin perintah Allah di surat yang Al-Fakir sampaikan tadi. Ya, Muzammil 20. Gimana caranya? Ya, setelah sholat hajat baca Al-Quran yang paling gampang, paling mudah. Beberapa ayat tapi betul-betul kau baca dengan tartil. Ya. Itu kebenaran, ya. Dan biasakan rumah kita itu ya didengarkan dengan bacaan Quran. Jangan kaset yang membaca. Nanti kaset yang dapat pahala. Nanti kaset yang masuk surga. Begitu jadinya. Aneh. Kita yang membacakannya. Supaya terbiasa kita apa? Menerangi rumah kita dengan cahaya Allah. Allah akan turunkan rahmat ke rumah-rumah yang dibacakan Al-Quranul Karim.
Muka Al-Ahzab 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu, ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sungguh Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Ingat, di rumah baca Quran. Di sini maksudnya di samping membaca Al-Quran, melaksanakan sholat. Ya, dan menambahkan sholat dengan sholat-sholat sunnah. Ini artinya, ya. Jadi benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah, baik wajib dan sunnah, apa yang dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga rumahmu itu penuh keberkahan, penuh kebaikan. Kita katanya minta supaya Allah menata kehidupan kita. Kita minta supaya Allah mempermudahkan masalah kita. Kita minta supaya Allah itu menyelesaikan masalah kita. Tapi kita enggan untuk mengikuti perintah Al-Quran. Lambat kita. Pelan kita, ragu kita, masih milih-milih, nimbang-nimbang. Yang kira-kira gampang saya lakukan, saya lakukan. Yang nggak bisa saya lakukan, kira-kira susah menurut dia, menurut kita, saya tinggalkan. Ini berat, nggak akan saya lakukan. Satu juz berat, ngantuk. Gimana kalau baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas? Al-Quran. Gimana kalau baca surat Al-Bayyinah? Gimana kalau baca surat Al-Jum'ah? Baca yang pendek-pendek kalau kamu nggak bisa baca yang panjang-panjang. 15-20 ayat. Tutup Quran, baca doa, tidur dengan berzikir kepada Allah. Istighfar, sholawat sebelum tidur, terus sampai tertidur. Maka akan dirahmati dari malam itu sampai pagi. Dan dalam perjalanan mencari karunia Allah, Allah mudahkan semuanya. Yakinlah itu. Kalau kamu tidak yakin, bagaimana kamu bisa laksanakan dengan sungguh-sungguh? Kamu akan ragu terus. Ya. Kemudian buka surat Fatir ayat 29. A'udzubillahi Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Ini disampaikan di Muzammil tadi kan sudah. Ya. Apa itu? Memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Ya, pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Apa itu? Bersedekah, infak. Ya. Laksanakan amal soleh yang nampak itu, ya. Kalau bahagia saudaramu, asbab perilakumu kepada mereka, ya. Sumbangsih kepada mereka, mereka mendoakan kamu dalam ketaatan, mendoakan kamu dalam kesehatan, mendoakan kamu dalam banyaknya rezeki yang barokah, maka akan dimudahkan oleh Allah. Doa-doa kalian akan nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlaku baiklah seperti apa yang Allah perintahkan di Al-Qur'an, maka kalian akan menjadi orang-orang yang utama. Ya, orang-orang yang baik, orang-orang yang masya Allah, orang yang tidak rugi, ya, dalam menjalankan kehidupan yang waktunya sangat pendek. Ya. Selanjutnya, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Laksanakan perintah Allah sepertiga malam. Kemudian sholat, hajat tahajud, baca Al-Quran, mohon ampun kepada Allah, istighfar dan sholawat. Itu minta kepada Allah. Allah akan sempurnakan setelah kita melaksanakan perintah. Bahkan tidak akan kita harapkan kita berikhlas karena Allah. Harapan kita hanya keikhlasan diterima oleh Allah dan ditambahkan ikhlas dalam hati kita. Harapan kita tetap Allah akan berikan, Allah akan karuniakan yang namanya karunia kebaikan, rezeki yang barokah, ya, kesehatan yang luar biasa.
kebaikan hubungan dengan Allah, kekhusyuan, ya, itu akan Allah berikan kepada orang-orang beriman yang mengikuti perintah Allah dalam Al-Quran. Disempurnakan nih bahasanya ini, disempurnakan oleh Allah, liwaffiyahum ujurahum, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pahala itu lebih baik dan nanti di akhirat akan diperbaiki lagi, diperbagus lagi sama Allah, yaitu pahala keabadian, surga dan bersama Rasulullah, memandang Allah, menikmati kebaikan yang telah diberikan oleh Allah selama di dunia. Di akhirat akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan orang-orang yang biasa dengan Al-Quran, terbiasa dengan Al-Quran, baik tadabbur Al-Quran, ya, baik membaca Al-Quran, ya, baik menelaah Al-Quran dengan mentadabburinya terus menerus, itu orang yang tidak akan lupa dengan Al-Quran, walaupun dia tidak hafal Al-Quran, ya, walaupun tidak hafal Al-Quran. Buka surat Al-A'la ayat 6. Al-A'la ayat 6. A'udzubillahi sanukri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepada Muhammad SAW sehingga engkau tidak akan lupa. Ingat ya, tidak akan lupa. Semua akan Allah ingatkan, semua akan Allah berikan kebaikan. Asbab Al-Quran tadi yang kita tadabburi, Allah akan mudahkan kita untuk memahaminya. Allah akan mudahkan kita untuk menelaahnya. Allah akan memudahkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Rukuk sujud kita diperbaiki oleh Allah. Dan tidak akan pernah lupa. Hatta kita tidak pernah hafal Al-Quran. Ya, maka jadikanlah Al-Quran sebagai teman bercengkerama kita. Ya, untuk memenuhi setiap riyadhah kita. Untuk menambahkan setiap riyadhah kita. Supaya Allah menyempurnakan kebaikan pahala, ya, kepada kita semua. Usikum wa nafsi taqallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, mudahkanlah riyadhah kami ya Allah. Mudahkanlah kami untuk memahami Al-Quran. Mudahkanlah kami untuk membaca Al-Quran. Mudahkanlah kami untuk lebih ghirah kepada Al-Quran, mencintai Al-Quran ya Allah, mencintai Al-Quranul Karim, mencintai Al-Quranul Karim sebagai dasar kami untuk mencintai Nabi SAW, untuk mencintaimu ya Allah, untuk mencintaimu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah bagi kami ya Allah untuk bersyukur kepadamu atas karunia yang telah kau berikan kepada kami, untuk karunia yang telah kau berikan kepada kami sejak dulu sampai saat ini dan yang akan datang. Kami berpikir seperti apa yang telah engkau fikirkan ya Allah. Itu harapan kami, seperti apa yang telah difikirkan oleh Nabi SAW yang telah mengemban tugas dan risalahmu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami yang papa dan lemah ini daripada gangguan syaitan yang terkutuk ya Allah. Kami akan berjuang ya Allah seperti perintahmu. Maka mudahkanlah perjuangan kami. Tetapkanlah kemuliaan bagi kami untuk tetap bersamamu dalam mentadabburi Al-Quran ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah keutamaan kehidupan kami ya Allah, keutamaan kehidupan di dunia dan keutamaan kehidupan di akhirat. Dan berikanlah kepada kami rasa syukur, rasa hamba yang bersyukur seperti hamba-hamba terdahulu ya Allah. Kami tahu ujian kami tidak seberapa dibanding hamba-hamba terdahulu. Kalau kami kau berikan ujian yang seperti hamba terdahulu, kami tidak akan mampu ya Allah. Ya Tuhan kami, berikanlah kebahagiaan bagi kami, keluarga kami. Andai peran kami, orang-orang tua kami, yang telah mendahului yang besar pada mereka semua. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami ya Allah daripada sifat-sifat yang buruk, kedengkian dan hawa nafsu yang akan merusak kami. Berikanlah kami kemudahan untuk riyadhah mengikuti guru kami ya Allah, dan menjauhkan diri daripada riyadhah tanpa mengikuti guru kami, karena itu akan menyesatkan kami.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.